to get the results against Japan, but also we're looking to the other games as well. Yeah, we focus on ourselves first and then we see what happens. We will compete for 1 point or for 3 points. I mean, you go every game to win, even though Japan is a very good team. Daftar 27 pemain timnas Indonesia yang diprediksi akan dipanggil Shin Tae-yong untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Siapa saja? 과서는 지금 현재 우리 선수들이 베트남전에 상당히 중요한 경기이기 때문에 이제까지 과설을 잘 하고 있었고 이번에 대표팀 경기 있을 동안만 못하고. Shin Tae-yong coret 3 pemain timnas Indonesia jelang lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nggak ada TC-TC-an ya, jadi nggak akan ada namanya mengganggu liga, LIB nggak diganggu, apa nggak diganggu, dipanggil mungkin Hamin 5 mungkin udah dipanggil atau Hamin 4 sampai di Indonesia. Dan Exco PSSI beberkan jadwal persiapan timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. H5 pemain dipanggil, tidak ada TC-TC-an. Daftar 27 pemain timnas Indonesia yang diprediksi akan dipanggil Shin Tae-yong untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Siapa saja? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diprediksi memanggil 27 pemain untuk melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 15 November 2024. Berselang 4 hari di tempat yang sama, timnas Indonesia akan mendapat tantangan berat lainnya dari Arab Saudi. Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong diprediksi akan mengubah komposisi pemainnya karena cedera dan akumulasi kartu kuning. Ivar Jenner dipastikan absen saat menghadapi Jepang karena akumulasi kartu kuning. Namun, dia sudah bisa bermain saat melawan Arab Saudi. Kemudian, Justin Hubner pun diragukan bisa tampil karena sampai saat ini dikabarkan masih mengalami cedera. Sebelumnya, Justin Hubner pun absen saat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Nama berikutnya yang mengalami cedera dan diragukan bisa tampil di laga kontra Jepang dan Arab Saudi yaitu Asnawi Mangkualam. Pemain Port FC ini mengalami cedera saat membela klubnya dan harus beristirahat selama 4 pekan. Jika tak pulih dengan tepat waktu, maka ex-pemain PSM Makassar ini kemungkinan tidak akan dipanggil oleh STY. Selanjutnya, Jordi Amat pun diragukan bisa bergabung karena cedera yang dialaminya. Pemain bertahan Johor Darul Teazim, JDT ini sebenarnya sempat bermain saat Indonesia ditahan imbang Bahrain. Akan tetapi, dia mengalami cedera jelang pertemuan kontra Cina sehingga Shin Tae-yong memulangkannya. Selain itu, Kevin Dix yang diharapkan bisa tampil melawan Jepang dan Arab Saudi ternyata belum tuntas proses naturalisasinya. Dia diperkirakan baru bisa tampil untuk skuad Garuda saat pertandingan pada Maret 2025. Kondisi ini tentu membuat Shin Tae-yong harus berpikir keras mencari solusi agar timnya tetap bisa tampil baik melawan Jepang dan Arab Saudi. Meski begitu, Shin Tae-yong punya beberapa pemain lain yang secara kualitas setara. Berikut prediksi 27 pemain yang diprediksi akan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Kiper: Martin Paes, Hernando Ari Sutaryadi, Nadeo Argawinata. Back: Jai Itzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shine Patinama, Sandy Walsh, Eliano Rejders. Gelandang: Tom Haye, Nathan Choeon, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand. Penyerang: Ragnar Oratmangoen, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Malik Risaldi, Rafael Struik, Dimas Drajat, Hoki Caraka,
Ramadan Sananta, Yaakob Sayuri. Shin Tae-yong coret 3 pemain timnas Indonesia jelang lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong mencoret 3 pemain timnas Indonesia jelang melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 dan 19 November 2024. Coret yang dimaksud di sini adalah, Shin Tae-yong disinyalir tidak memanggil lagi pemain yang sempat disertakan melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Port FC, Jordi Amat, JDT, dan Dimas Drajat, Persib Bandung. Asnawi Mangkualam mengalami cedera setelah memperkuat Port FC pada Minggu, 20 Oktober 2024. Pesepak bola 25 tahun itu harus menjalani penyembuhan cedera hamstring selama 2 hingga 4 minggu. Menurut Transfermarkt, Asnawi Mangkualam diperkirakan pulih pada Senin, 11 November 2024. Namun, teramat riskan jika baru pulih dari cedera, ex-pemain PSM Makassar ini langsung dipanggil ke tim nasional. Bagaimana dengan Jordi Amat? Bek 32 tahun ini mengalami cedera engkel saat membela timnas Indonesia versus Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Akibat cedera itu, Jordi Amat belum tahu kapan akan comeback. Terakhir ada Dimas Drajat. Dipercaya sebagai bomber Persib Bandung, penyerang 27 tahun ini gagal menggantikan peran David da Silva secara maksimal. Dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Dimas Drajat hanya mencetak 1 assist tanpa mencetak 1 gol pun. Bahkan minggu lalu saat Persib Bandung menjamu Lion City Sailors di matchday ketiga grup C AFC Champions 2024 hingga 2025, ex-penyerang Persikabo 1973 itu terkena kartu merah karena menanduk kapten tim lawan. Lantas, siapa penggantinya jika nama-nama di atas tidak disertakan? Sandy Walsh praktis jadi pilihan tepat mengisi posisi Asnawi Mangkualam. Selain Sandy Walsh, Eliano Rejders juga dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau memanggil Yaakob Sayuri ke timnas Indonesia. Sementara Jordi Amat, penggantinya sangat banyak mulai dari Jai Itzes, Rizky Ridho hingga Mees Hilgers. Belum lagi Justin Hubner yang mulai pulih dari cedera. Bagaimana dengan pengganti Dimas Drajat? Shin Tae-yong dapat mengandalkan pemain depan yang ada sekarang seperti Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk hingga Hoki Caraka. Egy Maulana Fikri yang baru saja mencetak hat-trick di laga Semen Padang versus Dewa United juga bisa diandalkan sebagai false nine atau penyerang palsu. Exco PSSI beberkan jadwal persiapan timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi, H5 pemain dipanggil. Tidak ada TC-TC-an. Anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI, Arya Sinulinga, membeberkan jadwal persiapan timnas Indonesia. Skuad Garuda akan melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan itu menjadi yang kelima di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Pada 19 November 2024, skuad Garuda akan menjamu Arab Saudi juga di SUGBK. Partai itu merupakan yang ke-6. Kesiapan timnas Indonesia, saya rasa, kan pemain kita semua profesional, ujar Arya kepada wartawan di sela-sela penutupan Media Cup 2024 di Jakarta pada Rabu 30 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Arya juga mengungkapkan kapan pemain bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, para pemain sudah bisa memulai persiapan pada 5 atau 4 hari sebelum pertandingan. Mereka bermain di klub-klub profesional juga, levelnya udah tinggi juga. Tidak ada TC-TC-an, jadi tidak akan ada yang mengganggu kompetisi, kata Arya. BRI Liga 1 bakal diliburkan PT Liga Indonesia Baru, LIB, mulai 7 Oktober 2024. Dengan demikian, timnas Indonesia bisa melakukan persiapan melawan Jepang lebih cepat. LIB diganggu apapun gak diganggu, dipanggil mungkin H5 atau mungkin H4 sampai di Indonesia.
Mereka cukup dengan latihan-latihan strategi, habis itu sudah bisa ikut langsung tanding. Jadi, kita sudah siapkan semua juga, imbuh Arya.